Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Belum. Sudah. Yang laki-laki kenapa belum? Gak sempat? Atau mamanya belum masak? Ya, nggak sempat. Gak sempat. Semoga bisa menahan ya. Gimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk dapat menuntut ilmu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek nih semangat Ananda terlebih dahulu. Nanti Ibu akan mengucapkan tepuk semangat. Ananda sudah tahu cara permainannya? Ya. Sudah, baik Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Ulangi lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Tangan buat kita semua. Berarti pagi hari ini Ananda semuanya semangat ya. Ya, insya Allah. Semoga tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Sekretaris siapa? Baik, sekretaris hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari salah satu karya sastra berupa cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek itu biasanya dibaca hanya dalam satu kali duduk. Di sini ada tidak yang membaca cerpennya berhari-hari? Tidak ada, berarti semuanya dalam sekali duduk. Tadi langsung selesai ya. Nah, di dalam cerita pendek itu terdapat dua unsur pembangun. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu unsur pembangun dari dalam. Terdapat apa aja? Tema, tokoh, penokohan, terus alur, latar, terus sudut pandang, makna. Baik, berarti ada 6 ya. Kalau unsur ekstrinsiknya itu unsur pembangun dari mana? Dari luar. Nah, biasanya unsur ekstrinsik itu meliputi nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Di sini Ibu akan bertanya nih. Ada yang tinggal dari desa? Tinggal di desa siapa? Baik, yang tinggal di desa. Kira-kira nilai apa sih yang masih tertanam di dalam masyarakat Anda tempat Anda tinggal? Ada misalnya seperti 7 bulanan. 7 bulanan biasanya ada syukuran. Ya, sekurang. Acaranya ngapain aja? Ada bagi-bagi buku gitu. Bubur apa namanya, ada yang tahu? Bubur semua. Bubur apa namanya? Bubur sumsum. Biasanya ada mandi nggak? Mandi 7 bulanan? Iya. Ada. Terus kalau di dalam masyarakatnya sih masih terdapat nilai apa aja? Gotong royong, silakan Agung dijelaskan gimana tuh gotong royong dalam masyarakat tempat Agung tinggal. Ya, biasanya sih ngabersihin selokan gitu biar nggak ngambek kalau
musim lebaran bukan? Ya, Ada juga gotong sih royong juga. nggak? Cuma kan ya nggak banjir gitu. Banyak sampahnya juga kita yang bisa pakai. Berarti tradisi gotong royongnya masih sangat kuat ya. Ya. Alhamdulillah kita tinggal di lingkungan yang masih memiliki tradisi yang begitu kuat. Kalau di tempat ibu tinggal itu banyak sekali tradisi yang masih dijalankan, seperti ada mapal besri, terus ada maulidan. Di tempat Anda ada maulidan? Ada. Maulidan itu termasuk apa? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kira-kira pengarang bisa nggak mengambil cerita-cerita tersebut, cerita-cerita yang akan dijadikan sebuah cerpen dengan tema lingkungan yang ada di masyarakat tempat pengarang tinggal? Bisa ya, misalnya dari apa nilai budayanya, terus nilai kehidupannya, kehidupan masyarakatnya, misalnya masih terdapat gotong royong atau ada kesenjangan seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan dalam atau menjadi sebuah tema dalam cerita pendek. Karena pada hari ini atau pertemuan ini Ananda akan mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini termasuk ke dalam unsur ekstrinsik yang terdapat dari yang membangun cerita dari luar. Ada nilai-nilai kehidupan, latar belakang masyarakat, ataupun latar belakang dari penulisnya. Tapi kita akan memperdalam tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, diharapkan nanti Ananda dapat menganalisis salah satu karya sastra cerita pendek yang berjudul tentang senyum Karyamin. Nanti Ananda analisis tuh nilai-nilai kehidupannya. Lalu yang kedua itu nanti Ananda akan mendemonstrasikan atau mengaplikasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari yang akan didemonstrasikan melalui dialog. Bisa dipahami? Baik, sebelum masuk ke dalam materi, silakan Ananda simak terlebih dahulu film pendek karya anak SMA 24 Bandung. Nanti Ibu akan bertanya kepada Ananda, bagaimana pendapat Ananda setelah melihat film tersebut. Silakan dilihat.
terkenal di Bandung namanya apa? Karija. Ipong. Karija Ipong. Ada yang bisa Karija Ipong? Agung bisa? Mau ditampilkan? Nah, Ananda kan sudah melihat film pendek tersebut. Kira-kira apa sih yang Ananda dapatkan setelah melihat film pendek ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, Putri, silakan. Tepuk tangan dulu buat Putri. Putri, pendapatnya bagus sekali. Seapapun sekeras apapun rintangannya, tetapi barengi dengan usaha. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan Keisha. Film tersebut menunjukkan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Betul. Bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ananda belajar pada hari ini dengan rasa semangat. Nanti prosesnya, hasilnya akan dirasakan di masa yang akan datang. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan Retno. Pendapat saya mengenai film pendek tersebut adalah tentang seorang tua yang sedang berusaha keras untuk menambah hari agar dapat membahagiakan kedua orang tuanya yang telah tiada. Betul. Tadi tokoh itu merupakan siswa dari Bandung yang tengah berusaha keras untuk meraih impiannya dengan mengikuti perlombaan meskipun orang tuanya sudah meninggal, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa membanggakan kedua orang tuanya. Tadi kan si tokoh dicaci maki oleh teman-temannya, tetapi dia tidak mudah putus asa. Nah, film pendek tersebut layak ditonton karena di dalamnya ada nilai-nilai yang dapat kita ambil, baik itu nilai buruknya yang harus kita jauhi atau nilai baiknya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Jadi Ananda ketika ingin membaca karya sastra ataupun film itu harus dipilah-pilah terlebih dahulu yang sekiranya dapat bermanfaat untuk Ananda. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Ananda harus mengetahui terlebih dahulu nih apa manfaat karya sastra. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mengetahui bahwa manfaat karya sastra itu untuk apa? Kesenangan atau hiburan baik dalam keadaan lagi sedih ataupun bad mood. Biasanya Ananda membaca karya sastra nggak untuk memperbaiki bad mood? Atau lebih ke film? Apa Bu? Oh, lebih ke nulisnya. Berarti Agung sudah menciptakan karya. Ada berapa karya? Cerita pendek, boleh disebutkan judulnya aja. Judulnya apa aja Bu Agung? Wah, Masya Allah ya, bagus sekali. Senimanmu. Pasti untuk seorang ya itu. Terus? Cuma yang ingat itu aja. Senimanmu, berarti karya sastra tersebut sangat berguna buat aku atau sangat terkenang karena menceritakan seseorang. Berarti sangat dikenang ya Agung. Bagus sekali, tepuk tangan buat Agung. Nah, yang harus Ananda ketahui bahwa karya sastra itu selain untuk kesenangan atau hiburan, dia juga dapat memberikan atau dapat memiliki tujuan untuk memperhalus akal budi kita. Karena di dalam karya sastra itu pasti atau selalu termuat nilai-nilai kehidupan yang diambil dari peristiwa yang dialami oleh manusia. Karena peristiwanya yang dialami oleh manusia itu berarti bersifat real atau kenyataan. Biasanya
dengan nilai-nilai. Ada yang ingin berpendapat? Boleh, silakan. Nilai adalah segala hal yang dianggap baik dan buruk di tengah masyarakat. Betul, nilai adalah hal baik dan hal buruk yang ada di dalam masyarakat. Betul ya? Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis nilai dalam cerita pendek. Yang pertama itu ada nilai moral. Gambarnya terlihat jelas sampai belakang. Oke, jelas? Ada yang ingin berpendapat gambar tersebut menjelaskan tentang apa? Sopan santun. Sopan santun terhadap siapa? Biasanya tradisi menundukkan kepala itu masih kental di daerah Jawa, betul, daerah Jawa. Baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga masih ada. Kalau di Jogja biasanya itu anak-anak atau orang yang lebih muda itu ketika berjalan terus di depannya ada orang yang lebih tua, maka dia akan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ada lagi misalnya ketika naik sepeda motor terus di depannya itu ada orang tua yang sedang kumpul, biasanya motornya dimatikan terus dituntun sampai jauh. Nah, nilai etikanya sangat erat sekali di Yogyakarta. Di Cirebon juga masih merasakan nilai moralnya sangat erat, masih tertanam di dalam anak-anak muda di sini ya tentunya. Yang Anda harus ketahui bahwa nilai moral itu disebut juga dengan etika, yaitu penilaian baik buruknya perilaku seseorang. Di sini nilai moral apa yang sudah Anda terapkan pada pagi hari biasanya? Betul, saling kepada kedua orang tua. Terus biasanya saling itu diiringi dengan apa? Minta sangu. Minta sangu itu sebagai tambahan ya. Terus ada yang minta doa atau minta izin agar pembelajaran atau ketika di perjalanan Anda dapat sampai dengan selamat, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan manusia lain di dalam suatu masyarakat. Hubungan itu ada hubungan yang positif dan negatif. Berarti nilai sosial itu tidak hanya diambil dari yang positifnya aja, tapi yang negatif. Akan tetapi yang negatif itu harus dijadikan sebagai pelajaran agar kita tidak dapat mengikutinya. Ada yang ingin menjelaskan gambar yang ada di PPT ini? Ibu kasih clue. Ini ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu yang sedang masak-masak. Oh, ngobeng buat apa tuh? Hajatan. Tuh. Nilai sosial di dalam ngobeng ini apa berarti? Kebersamaan, menjalin silaturahmi. Biasanya ibu-ibu juga sering ngobrol, berbagi cerita seperti ini, baik itu tentang anaknya, kehidupannya. Nah, kalau Anda sendiri ketika ada yang hajatan, bantuin nggak? Pasti bantuin makan aja ya? Iya. Nanti diperbaiki lagi kalau misalnya ada orang yang hajatan atau memiliki acara itu kalau di daerah Anda berarti ini masih ada juga? Masih ada ya. Kalau di daerah Ibu selain mobil
Tapi itu bukan hanya perantara ke meminta ke siapa? Kepada Allah. Jadi tali topeng itu hanya perantara seperti itu. Nah, terus di sini ada apa? Nadran juga termasuk salah satu tradisi masyarakat mana? Cirebon bagian timur. Ada yang lebih spesifik? Biasanya kalau masyarakat yang tinggal di pantai namanya masyarakat pesisir, betul. Biasanya masyarakat dekat pantai itu pesta rakyatnya atau mewujudkan rasa syukurnya itu melalui nadran. Di dalam nadran itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya sebelum acara dimulai, nantinya akan dihanyutkan terlebih dahulu kepala kerbau seperti itu, kepala kerbau. Ada yang tinggal di Goder, ada di Cilacap. Berarti belum tahu tradisi ini? Pernah lihat? Pernah. Biasanya juga diselingi dengan ogoh-ogoh, tahu? Yang ada di Bali. Baik, bisa dipahami nilai budaya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam nilai agama. Nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Ada yang bisa menjelaskan gambar yang ada di PPT? Ibu tanya satu-satu deh. Coba di Alia, nilai agama apa yang sudah Alia terapkan di pagi hari ini? Ada contohnya. Nilai agama itu yang berkaitan dengan Allah. Apa aja? Berdoa. Terus kalau Riris, nilai agama apa Riris? Ngaji. Ngaji sebelum subuh atau sudah? Biasanya makan ngaji apa? Agar hati menjadi semangat, tiap muka jadi bercahaya, berena mulia. Terus apa lagi? Sholat. Sholat itu wujud apa tuh? Hubungan antara manusia dengan Allah, karena nilai agama ini berkaitan dengan hablum minal Allah, manusia dengan Tuhan, seperti itu ya. Kalau nilai politiknya, contoh gambar ini ada apa? Kabar kesubuhan. Terdapat di mana? Cirebon. Cirebon bagian mana? Dekat Kanoman. Tahu ada yang pernah masuk ke keraton? Nah, sebelum adanya gubernur atau wali kota, Cirebon itu dipimpin oleh Wali Songo. Wali Songo siapa? Sunan Gunung Jati. Ada yang tahu makamnya di mana? Di mana? Gunung Jati ya. Namanya juga Gunung Jati. Tempatnya di Gunung Jati. Dan di dalam Kesultanan Cirebon itu termuat nilai-nilai politik. Itu ciri khas sekali dengan Cirebon, karena Cirebon itu masih memiliki keraton. Kota mana lagi yang memiliki keraton? Terus mana lagi? Jogja, Cirebon, terus satu lagi Jawa Tengah juga. Bali masuk aja. Satu. Jawa Barat ada keraton. Ya Cirebon keraton. Satu lagi Jawa Tengah. No, bukan sembarang. Bukan sembarang ya. Betul, Solo. Solo. Di mana tuh? Di Surakarta. Surakarta.
bantuan negara dan pemerintah. Betul. Biasanya di desa dipimpin oleh siapa? Kepala desa. Kepala desa itu yang mengatur kesejahteraan. Biasanya secara lebih sempit. Yang besarnya lagi apa namanya? Camat dulu. Camat. Terus yang lebih tinggi lagi dia berarti apa? Gubernur. Baru Presiden. wali kota dulu. Kan tadi pemilihan tuh ada gubernur sama wali kota kan, sama gubernur sama wali kota. Bener nggak? Dan nilai politik itu bukan hanya berkaitan dengan aturan, tetapi Ananda juga dapat lihat bagaimana sih masyarakat tempat Ananda tinggal, apakah semuanya sejahtera? Sejahtera tidak? Sejahtera? Berarti kepala desanya sangat bagus sekali. Apakah ada kesenjangan? Ada kesenjangan? Tentunya pasti ada ya. Nah, biasanya pengarang itu mengkritik kehidupan seperti itu di dalam sebuah karya sastra yang ditampilkan melalui tokoh-tokohnya seperti itu. Nah, tadi Ananda sudah mempelajari berapa nilai kehidupan? Ada? 5. Yang pertama nilai moral, terus sosial, terus budaya, terus agama, terus politik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada Ananda. Nanti Ananda akan menganalisis cerpen Senyum Karyamin. Di dalamnya itu terdapat nilai kesenjangan. Karena pokoknya terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Ada nilai agama, nilai politik, dan seterusnya. Cerpen itu menggambarkan tokoh Karyamin yang selalu tersenyum. Nanti Ananda baca terlebih dahulu cerpennya, baru dianalisis. Baik, bentar Ibu ambilkan dulu LKPD-nya. Baik, sebelum membagi LKPD, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan laki-laki maju ke depan. Nanti Ananda akan berhitung dari 1 sampai 4. Silakan laki-laki. Ingat-ingat ya ketuanya. Di sini ada siapa? Okan. Ada Vincent, ada aku sama Rozak Tanah. Nah, Vincent nama kelompoknya itu Empal Gentong. Ya, nama kelompoknya Empal Gentong. Lalu Okan Empal Gentong. Terus Vincent Tari Topeng. Terus Agung Tarling. Rozak Tanah. Rozaknya itu apa yang belum? Nasi jamblang atau sugo jamblang. Jadi pahami? Ingat-ingat ya nama kelompoknya. Baik, waktunya berhitung dari 1 sampai 4. Baik, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo Abu, Okan, laki-laki dipimpin. Silakan berkelompok.
waktu 5 menit. Sambil ditandai kira-kira kutipan tersebut masuk ke dalam nilai apa. Dibaca dulu 5 menit ya. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat berapa soal? Ada 6. Yang kelima, yang dari 1 sampai 5, Ananda menganalisis nilai kehidupan. Yang keenamnya itu berupa dialog. Ananda akan membuat dialog yang mempresentasikan atau yang mengaplikasikan salah satu nilai kehidupan. Boleh mengambil misalkan nilai agama, nilai moral, nilai sosial. Jadi dipahami? Nanti Ananda akan dialog di sini. Di depan ya. Silakan. Dipahami nilai-nilainya.
dialog. Kita tuh jangan dikerjakan, ditulis. Bener nggak? Ada yang kurang paham soalnya. Nanti ditentuin ya siapa yang soalnya. Siapa? Udah dihafalin semua pokoknya inti nilai nilainya tuh harus tekankan. Udah nentuin. Dapat semua, maju semua berarti. Kita diganti aja. Mau lagi. Mungkin selanjutnya sampai dalam hal ilmu pengetahuan, misalnya dalam hal kayak pengetahuan. Tapi ibu tahu karena ada nama yang apa ditemuin, nama ada itu dia pinjam. Tapi ibu ingat Vincent tuh apa itu sampai di berarti itu warisan ya, bisa tak ada.
dihafalin ya. Udah dihafalin? Udah benar? Oh, ini enggak? Udah dihafalin? Coba ya. Sambil diekspresikan ya, ekspresi. Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, lihat ke depan semuanya, minta perhatiannya terlebih dahulu. Sebelum Ananda mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan
Dijelaskan dulu hasil identifikasinya, baru didemonstrasikan. Yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ke sini, kita lagi. Terus. Nah, baik, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok pemerintah ingin mempresentasikan tentang apa namanya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kehidupan. Nilai moral dulu tentang apa? Nilai moral biasa disebut juga dengan etika, yaitu penilaian baik buruk yang berlaku seseorang menunjukkan salah satu nilai moral yang terkandung dalam cerpen seni karya karya Asma Maulana. Kemudian berikan tentunya jawaban kami itu ada dialog. Jadi kamu sungguh tak mau ini, tanya Saidah ketika melihat karyamen bangkit. Tidak, kalau kamu akan melihat aku pun tak tega melihat uanganmu habis karena utang kamu dan kawan-kawan. Nilai moralnya itu karyamen menolak ketika ditanya alasan dan hukum makan karena karyamen tidak mau mengutang pada Saidah yang akan membagi Saidah. Kenapa itu melakukan nilai moral? Tadi nilai moral itu sosial. Moral. Karena karyamen itu tidak mau mengutang agar tidak membagi Saidah. Yang kedua, nilai sosial berkaitan dengan bagaimana seorang manusia menjalin hubungan dengan manusia lain. Dalam suatu kehidupan rasa cinta akan sosial terdapat dalam nilai sebenarnya yang dipublikasikan dan kepada kehidupan jawaban kami. Jadi jawab, jadi kamu sungguh tak mau makan. Itu berkaitan dengan nilai sosial karena nilai sosial itu gotong royong atau komunitas serta mendukung satu sama lain. betul, lanjut. Nomor 3. Yang ketiga, nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di suatu masyarakat yang mungkin tidak berlaku di masyarakat lain. Sedangkan nilai budaya pada cerdas seni karyamen karya dan kaum lain jika ada maka tujuannya dan memberikan Nilai apa itu yang ketiga? Nilai budayanya dalam bentuk beli. Arti kata beli itu apa? Dari awal aja dibaca. kurang ajar, keras kepala dan suka dalam putusan ini menunjukkan adanya kebiasaan nilai budaya. Baik. Dah? Lanjut. Nomor 4. Nilai politik berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahannya. Kehidupan bagian dari cerpen seni karyamen karya Ahmad Tohari yang merupakan nilai politik berdasarkan menyambutnya. Jawaban dari kelompok kami yaitu nilai politik yang terkait dalam cerpen tersebut adalah kebijakan aturan dalam masyarakat yang memiliki membayar iuran dana anggota.
agama karena berkaitan dengan apa biasanya? Dengan agama ya, ada neraka, surga seperti itu ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kelompok agama. KKBD-nya dikumpulkan di depan. Nah, di dalam kelompok empal gentong dijelaskan nilai budayanya itu ada kata beling. Beling itu merupakan kata dari budaya apa? Bahasa mana tuh? Bahasa Jawa. Jadi budaya itu bukan hanya bentuk fisik, ada juga non benda berupa bahasa. Bagus sekali kelompok empal gentong. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama tokoh ya. Tokoh yang menyebarkan agama Islam di Cirebon. Silakan, Kesha. Bantuin aku. Kelompok lain Sunan Gunung Jati. Yang satunya bukan Wali Songo. Yang satunya bukan Wali Songo, tapi dimulai dari Syekh. Silakan Retno. Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah itu nama asli Sunan Gunung Jati. Betul, sama satunya. Betul, ada Syekh Nurjati dan Sunan Gunung Jati. Silakan kelompok apa ini namanya? Tarling, tunjuk kelompok lain. Silakan kelompok Iris, kelompok Lezat Tanah. Kelompok apa Lezat? Kelompok apa namanya? Teguh Jamblang, silakan Teguh Jamblang. Ih, anak kelompok. Semua kita mau ngomong. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan dulu nama kelompoknya. Kami dari kelompok Jamblang, Suku Jamblang, Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf Nugraha. Bisa dulu ya. Nomor 1 dulu, identifikasinya apa? Dengan nama biasanya disebut juga dengan etika, yaitu keyakinan lain baik buruknya termasuk seseorang menunjukkan salah satu jalan moral yang tergantung dalam yang ingin terjamin. Karya Ahmad Sohari kemudian kita mengutip bukunya. Kemudian kelompok kami yaitu kawan-kawan karya Amir. Kalian menyeru-nyeru dengan segala macam keluar sapi, tetapi kalian hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melepas senyum. Maksudnya apa itu? Ke dalam nilai apa itu? Moral. Moral, kenapa? Nilai moral berkaitan dengan apa? Etika.
Tempatnya dibacakan. Nilai politik berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahannya. Rujukan bagian dari cerpen Senyum karya Ahmad Tohari yang merupakan nilai politik, sertakan dengan buktinya. Jawab, ya kamu memang membaik nih. Di Gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi, hanya kamu yang belum setor uang dana dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama kau tersulit. Kelima, nilai agama berkaitan dengan aturan dan ketentuan dari agama-agama yang ada yang nilainya berbeda antara masing-masing agama. Ketentuan atau aturan tersebut harus dipatuhi oleh para pemeluknya. Adakah nilai agama yang terdapat dalam cerpen Senyum karya Ahmad Tohari? Jika ada, tunjukkan bukti kutipan. Ada rasa di hati Karyamin terhadap ada rasa iri hati di Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Silakan langsung berdialog. Semua boleh. Lihat ya, Anda perhatikan dialog dari kelompok kami. Nah, berarti nilai moralnya, nilai kehidupannya tentang apa? Sosial. Apa? Saling membantu. Baik, terima kasih kelompok kalian. Tepuk tangan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kalian? Tidak, baik. Ibu akan mengevaluasi bagi kelompok kalian. Nanti penjelasannya harus lebih detail lagi ya. Kenapa kutipan tersebut masuk ke nilai kehidupan itu. Jadi pahami? Nah, satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok Agung presentasikan. Dipresentasikan.
Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Saya Felicia. Saya Angga. dari kelompok Tablik ingin mempresentasikan jawaban tadi. Ya. Jadi nilai sosial itu nilai yang merujuk pada hubungan antara individu dalam. Baca kutipannya baru penjelasannya. Jadi bukti kutipannya yang baik. Ya. Jadi kamu sesungguh tak mau makan Min? Tanya Saidah ketika melihat karya Min bangkit. Tidak. Kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya Min. Ya, tetapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena karya Min sudah berjalan menjauh. Alasannya kenapa bisa melakukan nilai sosial? Penjelasan dialog ini menunjukkan nilai sosial berupa solidaritas dan kepedulian antara Saidah dan Karyamin. Baik, nomor 2. Nilai budaya. Nilai bukti kutipannya di Gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Penjelasannya, kutipan ini menunjukkan adanya kebiasaan atau budaya gotong royong dalam bentuk pengumpulan dana untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Nilai moral. Nilai moral, bukti kutipannya sebelum habis mendaki tanjakan, saya mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank kalian. Nilai moralnya berkaitan dengan konsep benar dan salah serta bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Terus, lanjut. Penjelasannya, di sini Karyamin menunjukkan nilai moral berupa tanggung jawab dan keperhatian terhadap istrinya yang sedang sakit. Meskipun ia tahu dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah finansial mereka, ia tetap merasa perlu untuk melindungi istrinya dari para penagih utang. Nilai agama dibutuhkan. Sayangnya Pak kamu malah menjadi marah oleh dengan Karyamin. Kamu menghina aku ya? Tidak Pak, sungguh tidak. Kalau tidak mengapa kamu senyum? Saya suka sama upah pikiranmu. Penjelasannya meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan aspek keagamaan. Reaksi Karyamin terhadap situasi yang sulit menunjukkan pasangan dan mungkin kemudian yang lebih dalam tentang masih berujian hidup dapat diinterpretasikan sebagai refleksi nilai keagamaan seperti sabar dan salhan. Baik, lanjut, silakan. Nilai politik bukti kutipan Baik, silakan presentasi dialognya didemonstrasikan. Kelompok tali ngambil nilai apa terlebih dahulu nih? Di dialognya sosial. Baik, silakan diperagakan, didemonstrasikan. Boleh dua orang yang lainnya duduk, boleh? Silakan. Tapi nanti maju lagi ya, belum
sedangkan bapak-bapak yang lainnya sudah pada dapat menjalankan tugas itu. Bagaimana Pak pada itu semua buat kerja laki-laki? Itu Pak, biar orang itu tradisi. Baik, terima kasih. Silakan kelompok kami tutup terlebih dahulu. Ya, sekian dari kelompok Starling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu tanya nih kepada kelompok yang belum maju. Sebutkan satu nilai saja yang sudah ada yang identifikasi. Lalu dijelaskan kenapa? Silakan. Ya boleh nilai moral. Kenapa tuh? Kutipannya. Tanggung jawab dan keprihatinan terhadap istrinya yang sedang sakit. Itu adalah nilai moral yang dasar yang dalam kehidupan. Berarti nilai moralnya karya kita bertanggung jawab ya, meskipun dia kelaparan, tetapi karena dia sebagai suaminya tetap harus merawat istrinya yang sedang sakit. Nah, di dalam cerpen tersebut terdapat gambaran kehidupan yang ada di lingkungan sekitar kita, karena di dalamnya ada nilai kehidupan, nilai moral, budaya, agama yang ada yang ditampilkan mengarah melalui baik narasinya dan dialognya. Bisa dipahami? Tadi sudah mengidentifikasi? Saya. Nah, baik. Ibu akan mengirim evaluasi dulu. Nanti kalian menulis soal-soalnya ya. Bentar. Silakan dibuka grup WA-nya dan silakan diisi pertanyaannya. Dijawab soal-soalnya. Dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diisi. Silakan diisi. Sudah? Sudah? Belum.
Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini kita telah mendapatkan ilmu tentang nilai kehidupan. Jika Anda ketahui bahwa ilmu pengetahuan dapat melatih dan mempertajam logika, tetapi dengan membaca karya sastra dapat melatih kepekaan jiwa, karena di dalamnya termuat apa tadi yang sudah kita pelajari? Termuat nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, ada yang ingin berpendapat? Hari ini tadi Ananda belajar tentang apa aja, atau perasaan Ananda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan Putri. Tadi Kak Putri sudah belajar apa aja hari ini? Silakan. Nilai-nilai kehidupan, terus Perbedaan prinsip dan ekstrinsi. nilai-nilai kehidupan, perbedaan prinsip dan ekstrinsi. Dalam nilai-nilai kehidupan itu ada berapa aja Putri? Ada 5. 5. Yang pertama apa aja? Nilai moral, lalu sosial. Baik, terima kasih Putri. Menurut Putri, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan tidak dalam kehidupan sehari-hari? Dapat diterapkan ya. Jadi Ananda dapat menerapkan nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sticky note. Nantinya Ananda tempelkan. Nah, nanti Ananda tempelkan di depan terkait perasaan Ananda. Ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan sticky note. Ananda tulis perasaan Ananda hari ini seperti apa setelah mempelajari nilai-nilai kehidupan bersama Ibu. Oh iya, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Putri. Karena Putri sudah berhasil menjelaskan tentang hal-hal yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Tadi kita mendapatkan apa aja? Nilai kehidupan yang terdiri dari nilai moral, sosial, politik. Ada 5 ya. Ananda siap menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Baik, silahkan diisi sticky note-nya. Isi perasaan Ananda hari ini, misalnya pembelajarannya seperti apa gitu ya, silakan. Ibu kasih waktu 1 menit di tempel di depan.
pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yuk tepuk semangat lagi, tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ananda atas semangatnya. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat Ananda terapkan di mana? Di kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan rumah dan lingkungan pertemanan. Harus saling bermanfaat untuk sesama karena kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, pada pertemuan berikutnya Ananda akan diberikan tugas. Tugasnya adalah menulis cerita pendek yang memuat nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang ada 5 itu. Bisa dipahami? Waktu pengerjaannya 1 minggu cukup? Cukup. Baik. Sebelum ditutup, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Ya, sudah pada alfabetnya berdoa selesai, mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semangat belajar untuk hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Silakan kembali.